Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain part ke-7. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 10.000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kemudian scene pun berlanjut di mana Baekhyun dan Pengsu yang sedang berada di atas perbukitan. Lalu Pengsu pun mengeluhkan karena semua usaha para murid kelas menengah untuk membuat para murid kelas bawah terprovokasi nyatanya sia-sia dan tak ada satupun yang terjadi. Di sisi si Baekhyun, ia pun sama terkejutnya lantaran si Chumyung bisa menahan perlakuan para seniornya itu. Fakta ini pun berbeda dengan yang ia harapkan, sebab ia berpikir si Chumyung akan sangat bereaksi bahkan hanya dengan provokasi yang amat kecil. Padahal Baekhyun berharap si Chumyung memberontak, dan itu pun akan menjadikan alasan agar dirinya bisa baku hantam dengan si Chumyung dan memberikan sebuah pelajaran apa itu yang dinamakan senioritas. Pengsu pun melanjutkan perkataannya, di mana untuk sekarang tak memungkinkan lagi melanjutkan pembulian untuk para murid kelas bawah. Selain karena semuanya sia-sia, hal itu pun dapat memperlihatkan bahwa para murid kelas menengah lah yang mencari masalah dengan para juniornya tersebut. Ditambah di waktu sekarang konferensi dengan Sekte Ujung Selatan sudahlah semakin dekat. Jadi mereka pun atau para murid kelas menengah harus mempersiapkan segalanya untuk hal itu. Baekhyun pun berkata bahwa ia mengerti, jadi ia pun akan melanjutkan rencananya ke tahap yang selanjutnya. Lalu ia pun bercerita tentang para murid kelas bawah yang dulunya begitu baik dan naif, akan tetapi hanya dalam waktu 1 tahun, tak disangka mereka berubah total. Ia pun menegaskan sebuah pernyataan di mana seorang lelaki dinilai dengan siapa ia berteman. Jadi mereka sebenarnya tak harus menghukum semua para murid kelas bawah, karena akar masalahnya hanya pada satu bocah, yaitu si Chumyung. Di akhir percakapan, Baekhyun pun tersenyum menyeringai, lantaran rencana tahap selanjutnya adalah ia sendirian yang akan turun tangan menghajar juniornya itu. Kemudian Shin pun berpindah ke besok paginya, di mana seperti biasa si Chumyung terlihat mengendap-endap untuk melakukan rutinitas hariannya, yaitu latihan. Di dalam perjalanan, si Chumyung pun yakin bahwa tak ada lagi yang mengikutinya saat latihan. Lantaran sekarang ia berangkat lebih awal dari kemarin saat bertemu dengan si Yuseon. Di sisi lain, ia pun mengeluhkan tentang para murid kelas menengah yang suka mengomel hanya karena peraturan yang tidak ia pernah dengar di masa lalu. Jika bukan karena adanya si Yeonjung, mungkin ia sudah membobat habis mereka semua hingga sekarat. Alasan utamanya adalah ternyata si Yeonjung mirip dengan seniornya di masa lalu. Ditambah bukan hanya dari penampilannya saja, nyatanya reaksi dan sikap mereka pun sama persis. Itulah yang membuat si Chumyung dapat menahan emosinya yang amat meluap-luap tersebut. Jadi ia pun berniat akan bertahan dengan sikap itu sampai konferensi dengan Ujung Selatan sampai selesai. Walaupun ia amat sangat ingin menghajar para seniornya itu, akan tetapi di waktu sekarang ia lebih ingin lagi melihat para kepala Sekte Ujung Selatan hingga hancur lebur. Singkat cerita, si Chumyung pun sampai di tempat yang menurutnya cocok untuk latihan. Ia pun mengeluarkan pedangnya lalu menoleh ke kanan ke kiri memastikan tak ada satu orang pun di sana. Sebab dari kemarin-kemarin entah kenapa si Yuseon terus saja mengikutinya. Tak sampai situ, ketika si Yuseon melihatnya sendirian, ia pasti akan mengganggunya dan mencoba mengajak berbicara dengan dirinya tersebut. Menurut si Chumyung, ia bisa saja menghindar jika ia bisa merasakan keberadaannya. Akan tetapi anehnya hal itu ternyata tidak mudah. Entah itu sebuah bakat atau teknik, ia sendiri pun sangat keheranan. Di waktu sekarang, ia pun terus saja berspekulasi tentang si Yuseon. Ia pun memejamkan matanya sambil tersenyum, lantaran ia pun berpikir apakah mungkin jika si Yuseon ini adalah hantu. Namun dalam pengalaman ia hidup di masa lalu selama 80 tahun, menyangkal hal itu. Sebab ia tak pernah melihat hantu di kehidupan sebelumnya. Jadi ia pun sedikit kegelian dengan pemikirannya tersebut. Kemudian tiba-tiba ada yang memanggil namanya dengan sangat pelan, dan bayangan si Yuseol pun muncul di pedang yang saat ini ia genggam. Sontak si Chumyung pun berteriak dengan sangat kaget dan berkata, "Hei, sialan, yang benar saja, buat keberadaanmu dapat dirasakan terlebih dahulu, brengsek."
Lalu dengan wajah yang polos dan tanpa ada rasa salah sedikit pun Yoseol pun menjawab, "Aku adalah Sayungmu. Jadi seharusnya si Chumyung bersikap sopan dan menghormatinya." Dalam pikiran si Chumyung, ia pun sangat kesal dengan sikap si Yoseon. Jika ketua sekte di masa lalu melihat situasi sekarang, mungkin ia akan sangat ditertawakan lantaran harus hormat kepada gadis kecil yang ada di hadapannya tersebut. Dengan nada kesal, si Chungmyung pun menanyakan apa yang diinginkan si Yoseon, kenapa ia selalu saja mengikutinya kemanapun. Setelah itu, alasan si Yoseon selalu mengganggu si Chumyung akhirnya terungkap, di mana ternyata dirinya ingin mempelajari teknik pedang si Chumyung yang membuat gambaran seperti ada banyak bunga plum bermekaran. Mendengar hal itu, pastinya si Chumyung pun langsung bersikap pura-pura bego, seakan tak mengerti apa yang dimaksud si Yoseon. Ia pun menegaskan, mungkin si Yoseon ini sedang berhalusinasi atau bahkan bermimpi tentang apa yang ia lihat itu. Akan tetapi, si Yoseon sendiri tak pantang menyerah dan terus meminta si Chumyung mengajarinya. Ditambah ia berkata semua itu adalah kenyataan, lantaran dahulu ia pernah melihat seseorang menggunakan teknik pedang tersebut. Intinya teman-teman, si Yoseon ini bukan pertama kali saja menyaksikan teknik pedang Plum Blossom yang dibawakan si Chumyung. Mendengar hal itu, si Chumyung pun sangat terkejut dan langsung terdiam. Karena pada dasarnya teknik pedang tersebut bisa dibilang sangat spesial dibandingkan teknik pedang yang lain. Perbedaan yang sangat mencolok yaitu tak ada buku manual seni bela diri untuk mempelajarinya. Ditambah orang tersebut setidaknya harus menjadi murid yang terpilih, yang pada akhirnya akan menjadi salah satu tetua sekte. Intinya teman-teman, untuk mempelajari teknik tersebut haruslah melalui bimbingan secara langsung para tetua. Dan yang membuat si Chumyung terdiam adalah di masa lalu, saat perang terpecah melawan pemimpin sekte iblis, nyatanya para tetua sekte Gunung Berbunga berakhir tewas. Jadi tak sempat mewariskan teknik tersebut pada siapapun. Lalu sikap si Chumyung pun berubah 180 derajat, di mana ia terlihat sangat marah dengan apa yang ia dengar itu. Ia pun berteriak, "Apa hubunganmu dengan sekte ujung selatan, bajingan?" Setelah itu, si Yoseon pun dengan ekspresi bingung berkata, "Sekte ujung selatan? Kenapa kau tiba-tiba membawa tentang mereka?" Dalam pikiran si Chumyung sendiri, ia pun bertanya-tanya, apakah si Yoseon ini sedang berpura-pura seolah tidak tahu atau memang begitu keadaannya. Ia pun menarik napas dan menenangkan emosinya tersebut. Lantaran mau bagaimanapun, palingan teknik yang si Yoseon ceritakan hanya pada level teknik pedang 12 Movenan Snowflower. Bukan teknik pedang Plum Blossom yang asli, sebab teman-teman untuk menggunakan teknik yang asli itu dibutuhkan energi dalam sekte Gunung Berbunga. Mungkin maksudnya ini adalah tenaga dalam teman-teman. Lalu Chumyung pun mempertanyakan jelasnya kapan dan di mana si Yoseon melihat teknik pedang tersebut. Yoseon pun hanya menjawab dengan beberapa kata, yaitu ia melihatnya dulu sekali dan kekeh meminta si Chumyung untuk mengajarinya. Kemudian si Chumyung pun berkata bahwa ia sama sekali tak mengerti kenapa si Yoseon ini ingin sekali belajar teknik itu. Lalu si Yoseon yang mendengar hal itu menjadi sangat amat marah seraya mengeluarkan pedang dari sarungnya tersebut. Ia pun berteriak, jika memang si Chumyung tak mau mengajarinya, maka sebagai seniornya ia sendirilah yang akan memberikan sebuah pelajaran pada juniornya itu. Dan pertarungan pun dimulai dengan sebuah tusukan tajam ke arah si Chumyung. Akan tetapi tokoh utama kita dapat menghindarinya dengan tepat saat akan terkena tusukan tersebut. Lalu dengan terdesak si Chumyung pun mempertanyakan jika memang ini sebuah pengajaran, kenapa si Yoseon menggunakan sebuah pedang asli yang jelas-jelas dapat membunuhnya. Yoseon pun menjawab, ini adalah hal simpel, lantaran itu karena si Chumyung lebih kuat darinya, jadi ia pun akan serius di pertarungan yang sekarang tengah terjadi. Kemudian Yoseon pun kembali melancarkan sebuah tebasan ke arah si Chumyung. Akan tetapi, lagi dan lagi si Chumyung dapat menghindari serangan tersebut. Singkat waktu, pertarungan itu pun bagaikan cinta bertepuk sebelah tangan, lantaran si Yoseon hanya terus menyerang tanpa ada balasan satupun dari si Chumyung. Bahkan entah itu tebasan atau tusukan, tak ada satupun yang bisa mengenai si Chumyung dengan telak. Untuk alasan si Chumyung tak menyerang balik itu cukup simpel teman-teman, karena ia sendiri tak mau menjadi sosok penjahat jikalau memang benar si Yoseon tak berhubungan sama sekali dengan sekte ujung selatan.
Di tengah-tengah pertarungan, Chumyung pun menyadari ada sesuatu yang tidak biasa saat melihat Xiu Xiaoun. Detailnya itu sendiri, dia terengah-engah, berkeringat seraya kedua pupil matanya yang melebar. Itu menandakan sekarang Xiu Xiaoun dalam keadaan sword dang atau mabuk pedang. Ini itu mirip-mirip kesurupan teman-teman. Nah, dalam kondisi seperti itu biasanya orang tersebut akan mencari jalur pedangnya sendiri untuk mencapai sebuah pencerahan. Namun jika sampai hal itu terganggu, maka orang tersebut akan cacat dalam penggunaan ki atau bahkan berakhir kematian. Untuk itulah Chumyung pun membantu dalam perkembangan Xiu Xiaoun itu dengan cara ia menghadapinya secara langsung. Jelasnya teman-teman, si Chumyung memberikan sebuah pengarahan secara tidak langsung dalam teknik berpedang. Contohnya entah itu tebasan yang kurang tinggi atau kurang rendah ataupun kurang kuat. Maka ia akan mengarahkannya dengan jelas agar Xiu Xiaoun dapat langsung memperbaiki hal tersebut. Singkat cerita, teknik berpedang Xiu Xiaoun pun mengalami sebuah perkembangan. Dalam pandangan si Chumyung sendiri, keadaan Xiu Xiaoun terlihat mulai membaik sedikit demi sedikit, meskipun ia tahu itu hanya sementara. Dan sepertinya ia masih sangat jauh dalam kondisi itu. Maksudnya Xiu Xiaoun ini menjadi lebih tenang dan tidak menyerang secara membabi buta seperti sebelum-sebelumnya teman-teman. Akan tetapi tiba-tiba muncul seseorang di atas tebing dan berteriak sangat keras. "Berani sekali kau, apa yang sedang kau lakukan? Bocah sialan." Dan benar saja itu adalah si Baekchun yang sedari awal ingin baku hantam dengan si Chumyung. Kemudian Baekchun pun mengeluarkan pedangnya dan melompat ke arah si Chumyung seraya menggunakan ki untuk menyerang. Chumyung pun terlihat terkejut namun tak sedikit pun takut ataupun kendor atas hal itu. Karena ia pun langsung melompat dan menahan serangan tersebut dengan kakinya. Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Lanjut ke part selanjutnya. Bui bui.